Alright, sebenarnya gue pengen main game sih, pengen GTA. Gue tuh kayak apa lagi semangat lagi nih main GTA karena ada DLC baru ya di GTA, misi sama Franklin gitu. The kontrak apa apa gitu lah DLC baru, cuma ya udah 3 hari belum ngupload konten, so mending kita konten dulu ya. 3 hari sekali upload konten ya, tapi kalau lagi produktif kadang sehari sekali ngupload konten. Tapi konten apa yang diupload sehari sekali? Alright, saya ke video kali ini. Nah, di konten kali ini gue bakal ngebahas cara atau tips dari gue buat lo mudah buat kerjasama di AdSense ya, terutama untuk AdSense blog gitu. Karena kalau kayak AdSense YouTube atau AdSense AdMob aplikasi itu kayak nggak ada tips-tips trik-trik enak diterima sih, karena memang ya mudah keterimanya aja gitu. Mungkin kalau YouTube mungkin masih ada sih ya, tapi kan tetap sih kalau YouTube kan utamanya itu cuma lo punya 1.000 subscriber, terus lo sudah nyelesain 4.000 jam tayang, ya udah tinggal diajukan monetisasi gitu kan ke YouTube. Nanti YouTube bakal cek nih ya kan, YouTube lo atau channel YouTube lo tadi yang sudah dapat 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang itu dicek nih, YouTube lo ini atau channel YouTube lo ini siap nggak atau bisa nggak diterima untuk join ke apa namanya, apa sih singkatannya dulu ya, lupa gue, YPP ya, program partner sama YouTube gitu ya. Y-nya gue lupa apa. Program partner. Kalau lo sudah diterima di program partner sama YouTube, otomatis channel YouTube lo sudah bisa dimonetisasi atau sudah bisa memasang iklan atau ada iklan dari AdSense yang bisa dipasangkan ke channel YouTube lo seperti itu. Dan lo mulai bisa menghasilkan uang dari channel YouTube lo. Nah, kalau untuk AdSense AdMob ya. AdSense AdMob. AdSense AdMob ya. Nah, ini untuk AdSense AdMob ini itu lebih gampang lagi. Lo tinggal apa namanya, lo tinggal daftar di AdSense AdMob gitu. Terus lo beli yang namanya Google Developer. Oh yeah, Godep. Gak ada ya kalau singkatan dari Godep ya. Google Developer. Ini bukan sih? Oh ya, ini kalau nggak salah sih ini ya. Gue nama ininya gue lupa sih, nama alaman URL-nya gitu. Pokoknya Google Developer, dan itu juga lo untuk bisa dapetin account Google Developer lo harus ngeluarin duit sekitar $25 or something lah, 20 apa $25 gue lupa. $25 gitu ya, $25 lo punya akun Google Developer, itu otomatis lo sudah bisa mulai mempublish aplikasi lo ke yang namanya Google Play Store. Ya, ini baru lo mulai bisa mempublish aplikasi lo ke sini, ke Google Play Store gitu ya. Wih, dulu gue punya konten ini loh boy, konten Google Playbook, bisa ngasihin duit juga. Apa ini boy? Gue belum anjing. Mana tadi? Nah, ini lo mulai bisa yang namanya mempublish aplikasi lo ke Google Play Store, aplikasi apapun itu gitu ya. Kalau untuk kayak buku itu beda lagi, itu namanya Google Playbook. Gue pernah punya kontennya boy, dan bisa ngesen uang juga dari Google Playbook. Waktu itu gue tuyulin juga Google Playbook, tapi sekarang udah susah sih kayaknya dulunya. Kalau film gue nggak tahu. Nah, kalau aplikasi lo harus punya namanya Google Developer, account Google Developer, dan lo mulai bisa mempublish aplikasi lo di Google Play Store gitu ya. Mau itu game atau aplikasi kayak PDF reading gitu ya, aplikasi simple untuk membaca PDF, file PDF, atau untuk mengunzip file-file zip segala macam gitu ya. Aplikasi apapun itu lo bisa mulai mempublish di Google Play Store asalkan lo sudah punya guna yang namanya Google Developer. Dan untuk mulai bisa menghasilkan uang dari aplikasi yang lo publish ke Google Play Store, lo bisa pakai yang namanya ini AdMob. Lo daftarin email lo ke AdMob ya, AdSense AdMob gitu, baru deh lo bisa pasang iklan dari AdMob itu ke aplikasi lo tadi sebelum lo publish ke sini. Cara memasang iklannya pun ya melalui AdMob gitu. Semua memasang iklannya nanti melalui dashboard AdMob gitu, dan mempublish ke Play Store-nya melalui Google Play Store. Google Play Store, Google Developer. Itu untuk AdMob ya. Dan itu nggak ada syarat apapun. Lo punya AdMob, lo punya akun Google Developer,
lo punya aplikasi, lo pasang iklannya, lo publish di Google Play Store, udah itu langsung bisa menghasilkan uang gitu, langsung jalan aja uangnya gitu, tanpa ada di review dulu sama AdSense aplikasi lo seperti apa bla bla bla, enggak gitu. Lo langsung bisa dapat AdSense aktif yang bisa mulai menghasilkan uang kalau untuk AdMob gitu. Napas dulu gue ngomong terus dari tadi. Nah, gimana untuk AdSense blog tuh ya kan? Mungkin lo lebih tertarik atau mungkin lo karena baru denger tahu dari gua nih ternyata AdSense AdMob atau mendaftar AdSense aktif melalui AdMob tuh lebih mudah, nggak ada review-review, langsung keterima, langsung bisa masang iklan nih, langsung bisa ngasihin uang. Emang bener, cuma kan belum tentu lo bisa buat aplikasi boy ya kan. Apa iya lo bisa buat aplikasi gitu, lo pinter nge-coding segala macam kan nggak juga gitu ya. Kan nggak semua orang bisa pinter nge-coding gitu ya. Kalau misalkan semua orang bisa pinter nge-coding kayaknya berat juga ya. Bumi ini dipenuhi orang-orang pintar coding gitu kan. Pasti ada aja lah, orang tuh pasti masing-masing ada pandai di satu tempat lah ya, nggak semuanya gitu. Nah, untuk AdSense blog lebih mudah, lo nggak perlu nge-coding tuh di blog ya kan, lo nggak perlu paham kode-kode ya kan. Even template blog yang kita pakai itu banyak kode-kode HTML bla bla, tapi lo nggak perlu mempelajari itu atau lo nggak perlu pinter itu. Template lo tinggal drag drop aja, lo dapat template apa lo pasang di blog lo, selesai gitu. Template itu adalah tampilan di blog lo ya, ibaratnya kayak tema di ponsel atau di HP lo gitu. Nah itu tampilannya kan, nah itu tampilan untuk di blog namanya template, biar tampilannya menarik dilihat sama pembaca juga, pembacanya seneng liatnya, wah keren nih bla 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 gitu. Kayak gue dapet template nih, gue contohin template itu seperti apa, template yang bagus gitu. Oke, sebelum balik ke pembahasan utamanya tentang tips mudah keterima AdSense di blog ya, gue tadi kan nyinggung masalah coding. Padahal di blog juga ada yang namanya coding kayak template itu. Ada banyak kode-kode HTML, Java, bla 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 gitu ya. Dan lo nggak perlu harus pintar untuk menguasai ini, karena kalau di blog itu lo tinggal nulis terus untuk masalah ini namanya template tinggal pasang tempel aja udah. Ambil tempel aja. Misalkan kayak di sini ya, gue mau ngubah template si blog gue si noerwi.ft.yu.org ini. Nah ini kan tampilannya kan ini ya, ini kan template nih, putih bersih simple gitu ya, ada sidebarnya bla 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 gitu ya. Dan ini mau gue ubah berarti gue harus pulihkan gitu ya, dan gue harus mengupload. Ini gue bakal upload dulu. Nah ini filenya, ini file template dengan ekstensinya XML ya. Udah tinggal open aja, selesai kan. Memulihkan tema, lagi loading nih kan di sini. Lagi loading. Nggak kelihatan ya boy ya, loading ya. Kan memang layarnya rada gua potong. Oke, udah selesai, kita lihat blognya sekarang. Nah, tampilannya jadi seperti ini, temanya jadi berubah gitu kan. Dan memang harus diedit sih, kalau tema baru diubah tuh harus ada yang diedit dulu gitu ya. Ini harus ada yang gua hapus. Tampilannya ini juga kan belum gua hapus yang search Google ini, search blog ini. Ngubahnya di sini. Ngapa gua jadi malah ngurusin template sih? Nanti aja ya. Ini bakal gua perbaiki dulu. Tampilannya seperti ini ya. Lumayan keren. Dan bergerak gitu ya. Oke, sekarang kita bakal balik lagi ngebahas tips mudah keterima di AdSense. Kenapa gue tunjukin dulu template? Karena template-nya juga ada kaitannya untuk lo bisa mudah keterima AdSense tuh. Ini ada kaitannya juga gitu. Makanya gue tunjukin template dulu gitu ya. Dan tadi juga kan karena nyinggung coding ya. Oke. Alright, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan utamanya. Tips biar lo mudah keterima AdSense dari blog ya. Lo bisa lihat, ini artikel gue paling pertama banget itu adalah cuma artikel iseng gue buat. Artikel yang isinya itu adalah tempat gue naruh link download gitu ya. Ini bisa lo lihat nih ya, gue tunjukin sih bentar. Lo artikel cuma sependek ini, nggak ada header, nggak ada sub judul atau judul utama bla bla gitu, nggak ada boy. Lo lihat nih, cuma naruh gambar satu, terus artikel segini pendek, naruh link, udah gitu aja. Karena dulu banget itu gue ngebuat
channel YouTube kan, terus gue kayak ngajak atau nge-review sebuah tools gitu, aplikasi tools AdMob buat nuyul AdMob pada waktu itu kan. Nah, orang-orang atau view video gue tuh pasti pengen juga punya aplikasi yang gue buatin video tadi kan. Terus gue lempar aja ke blog nih, kalau lo mau dapetin aplikasi atau tools yang gue pakai, lo bisa download di blog ini ya, linknya ada di deskripsi gitu kan. Zaman-zaman dulu tuh gue buat kayak gitu. Nah, gue taruh lah link blog gue itu di deskripsi, terus mereka datang ke artikel ini, terus mereka download dong aplikasi tadi atau tool yang gue buatin videonya di sini, ini linknya ya kan. Nah, jadi ini udah jadi contoh atau maksud gue tips pertama nih ya. Kalau lo mudah keterima AdSense blog gitu ya, lo buat artikel download boy, serius deh. Mau download apapun, aplikasi kayak tools kayak atau aplikasi pinjol kayak atau download tema kayak download wallpaper kayak, lo buat aja artikel seperti itu. Kenapa? Karena kalau lo mau tahu ya, artikel-artikel yang sering banyak didatengin orang itu kayak kebanyakan artikel-artikel download. Orang-orang mau download game atau download mood, download WhatsApp mood tuh ya kan, Spotify mood, download tools AdMob kayak gini. Nah, itu lebih mudah datengin, maksud gue lebih mudah datengin traffic, apalagi kalau trafficnya lo bantu, lo push, lo dorong dari kayak lo punya YouTube mungkin, atau lo punya Facebook, grup-grup orang-orang nyari aplikasi pinjol misalkan. Duh, aplikasi pinjol yang gampang cair apa ya boy? Nah, lo kasih tuh link artikel lo kan, lo ngebuat artikel isinya artikel yang ngebahas aplikasi pinjol gitu kan. Nah, lo kasih tuh artikel lo, kan banyak tuh yang datang. Terus mereka datang ke artikel lo, download si aplikasi pinjol lu dari link yang ada di blog lo kan gitu. Nah, itu maksud gue, gampang datengin traffic itu dengan ngebuat artikel-artikel download dulu. Memang jujur ya, gue jujur memang dulu gue punya pikiran ngebuat blog download itu adalah memang tujuannya untuk jadi batu loncatan orang-orang yang butuh aplikasi gue tuh ya dari blog gue aja, downloadnya dari blog gue gitu. Dan ternyata itu memudahkan blog gue itu di review sama AdSense, karena kan trafficnya datang banyak tuh ya kan. Memang untuk AdSense blog itu mereka menilai dari traffic dulu nih, traffic lo stabil nggak per minggu atau per bulannya. Kalau memang per bulannya atau per harinya itu 70, selama seminggu stabil nggak tuh angka traffic lo di angka 70 orang terus per hari, atau naik di 80, atau di tengah-tengah lagi 75, 60, 80 gitu. Itu dinilai boy. Dan untuk mudah datangin traffic itu ya lo buat artikel-artikel download, mau download apapun itu gitu. Kayak gue nih, gue ngebuat artikel download tools gitu kan. Ya udah, trafficnya datang dari mana? Dari YouTube. Pada saat itu gue belum kenal Pinterest dong waktu itu, dari YouTube. Wah, berarti lo enak dong bang, lo punya YouTube waktu itu, lo tinggal giring traffic lo dari YouTube ke blog. Enak dong, traffic udah datang, udah terbentuk gitu maksudnya ya. Lo kan sekarang lo udah banyak konten gue yang ngajarin lo buat main Pinterest boy, atau lo main dari Facebook, Twitter, We Heard It, dari Pinterest lebih mudah lagi. Ini kan untuk blog pertama gue ya yang keterima di AdSense. Sedangkan gue juga punya blog lain yang keterima di AdSense, kayak contohnya si Cisacuk ini. Nah, si Cisacuk ini benar-benar pure trafficnya itu dari Pinterest boy. Ini pure trafficnya dari Pinterest dan dia keterima di AdSense. Nah, ini udah ada ikon AdSense-nya kan. Nah, ini pure dari traffic Pinterest. Dan ini pun artikel pertamanya juga tentang download. Nih gue tunjukin ya. Ini bisa lo lihat ya kan, download tool AdMob, download semua film Korea, mana lagi, download tool Gusmuk, tuh kan, tetap sama artikelnya tentang download, dan akhirnya keterima sama AdSense. Dan trafficnya dari mana? Itu trafficnya dari Pinterest gitu. Gue spam trafficnya dari Pinterest seperti itu. Nah, kalau yang ini kan awalnya tadi yang gue tunjukin artikel yang kalau untuk di Fatima Cuk ini tentang download juga, tapi trafficnya dari YouTube. Karena kan gue belum kenal Pinterest pada saat itu dulu tuh. Nah, sekarang gue udah kenal Pinterest, ya udah dari Pinterest aja trafficnya gue datengin gitu. Gue giring traffic gue dari Pinterest ke blog gue untuk daftar ke AdSense, dan artikelnya itu artikel download, udah gitu aja. Dan memang yang gue spam di Pinterest tuh sama ya. Gue misalkan waktu itu gue ngebuat blog atau artikel tentang download tools A gitu, yang gue spam di Pinterest sama gitu, biar orangnya datang memang yang sesuai dulu gitu. Kecuali nanti kalau sudah keterima AdSense tuh blog kita, baru kita spam apapun, isi pin apa, maksudnya kita nyepam pin apa tapi isi artikelnya apa itu bebas gitu. Tapi kalau untuk awal-awal karena belum ada keterima AdSense, ya gue sesuaiin gitu pin apa yang gue publish di Pinterest gue sesuai dari isi blog gue. Itu untuk kalau belum keterima AdSense pada saat itu ya. Nah, jadi tips pertama itu lo buatlah artikel-artikel download, karena memang banyak banget orang-orang nyari artikel tuh ya untuk download apa yang mereka mau gitu.
memang udah jarang sih kalau kebanyakan orang nyari artikel kayak ngebaca apa gitu. Mungkin kalau artikel untuk mungkin mereka ngebaca berita ya, itu mungkin masih masuk akal. Orang-orang nyari berita di Google itu pasti masih banyak. Tapi kalau untuk kayak ngebaca tentang apa namanya, ya artikel-artikel yang nggak mereka butuhin tuh banyak banget sih. Tapi kalau untuk artikel download tuh, ya masa sih lu nggak pernah nyari artikel kayak lu pengen download Spotify Mood atau WA GB WhatsApp ya kan, GB WhatsApp, atau lu download script map hack untuk Mobile Legend, itu kan nyari-nyari di artikel download kan. Nah, kayak gitu lo buat artikel gitu boy. Untuk tips dari gue, pertama untuk lo buat ngedaftarin si AdSense ya, gampang banget sih. Nah ini terakhir ya, gue tunjukin lagi. Ini salah satu blog gue yang sudah keterima di AdSense juga. Ini udah ada iklan AdSense-nya ya kan. Dan lo lihat ini artikel paling pertamanya ya itu ya. Download tool. Semuanya tentang download boy. Gue serius, gue nggak bohong gue kali ini. Kalau tips kali ini gue nggak pernah bohong boy. Ngasih tips tuh, ngasih ilmu tuh gue selalu boy, sesuai dari apa yang gue lakukan gitu. Makanya lo tuh sayang banget kalau nggak ngikutin konten-konten gue. Nah terus lebih enaknya lagi, kenapa sih gue saranin lo buat apa namanya, ngedaftar AdSense menggunakan artikel download? Itu lebih enaknya lagi kan lo daftar nih AdSense blog pakai artikel download, itu belum ada uang masuk dong, kan lo baru daftar. Tapi ternyata lo bisa ngasilin uang sebelum AdSense itu keterima ya. Jadi kita lagi nunggu AdSense keterima, kita masih bisa ngasilin uang dari si yang namanya ini. Lo bisa pakai save file Mobi untuk bisa masang link lo ya. Kan misalkan kayak gini contohnya. Gue jadi kayak promosiin si save file Mobi tay. Dibayar enggak gue tay. Nah misalkan gini, ini kan ini link nih. Ini kan link nih. Nih ini link ya. Atau yang mana ya? Coba yang ini. Ini juga link tuh, sama aja sih link. Nah, link ini kan mengarah untuk lo bisa download aplikasi yang gua bagiin di artikel ini. Nah, aplikasi itu lo bisa publish dulu di sini, atau lo pasang atau lo publish aplikasi lo di savefile.mobi. Nah, kayak gini, my upload punya gue nih. Nah, ini kan apa namanya, aplikasi yang gue bagiin di artikel gue ya. Ada Tool Santri, Black Shark, Tool Santri, Cantik Tool, AdMob, Boostbook Evo. Nah, ini lo bisa mempublish aplikasi lo ke Save File Mobi. Terus nanti si aplikasi yang sudah lo publish ke Save File Mobi itu jadi link. Nah, ini linknya. Nah, link ini yang lo pasang ke artikel lo nanti di sini gitu. Biar orang yang mau download aplikasi yang lo bagiin di artikel lo bisa tertuju ke sini ya kan. Di download deh. Nah, orang yang download aplikasi itu dari sini, itu lo bisa dapat duit. Contohnya, atau bisa lo lihat di sini nih, your revenue 3.000, karena gue udah nggak pernah pakai Save File Mobi lagi, dan gue udah nggak pernah buat artikel download lagi ya. Itu dulu banget gue main kayak gini. Total earning 200.000 ya kan. Total kebanyakan dari semua downloadan gue ngasilin 200.000 rupiah gitu. Tapi gue kalau pakai Save File Mobi ini, gue pakai hasil gue buat beli-beli pulsa aja sih kalau di Save File Mobi mah gitu. Yang paling sering gue pakai short link. Login dulu. Nah ini tuh kan, total earning gue sampai $66 boy. Nah ini juga bisa lo pakai cara buat ngasihin uang sebelum lo keterima si AdSense. Gimana caranya bro? Ini namanya kan short URL, dan gue yakin lo orang semua pasti udah ada yang tahu lah short URL itu seperti apa. Jadi short URL itu pemendek URL. Nah kayak gini, ini kan Nuyul, AdMob segala macam. Ini kan aplikasi yang gue publish di sini. Nah ini yang gue publish di sini. Mana sih? Terus aplikasi yang gue publish di sini jadi link kan, ini linknya. Nah link ini gue pendekin di sini. Nah jadilah linknya seperti ini. Dan link ini yang gue pasang di artikel gue di sini. Dan setiap orang yang klik link itu
bakal kebawa ke short link gue tadi, terus gue dapat duit dari sini, terus dapat duit juga dari sini gitu. Nah itu cara gue ngasilin uang sebelum keterima AdSense. Dan artikelnya adalah artikel download untuk bisa lebih mudah keterima sama AdSense karena trafficnya stabil. Nah itu boy, tips dari gue buat lo untuk bisa mudah keterima sama AdSense tuh ya, lo buat artikel download. Mau download apapun itulah, lo buat artikel download, terus ngasilin uangnya dari yang namanya short link tadi sebelum lo keterima sama AdSense. Gampang kan? Nah, tadi balik lagi ke template ya. Kenapa tadi gue bahas si template? Itu ada sangkut pautnya juga untuk keterima sama si AdSense ya. Jadi saran gue untuk di template, lo coba buat pakai template-template yang sederhana dulu deh ya. Template yang simple dulu. Lo bisa cari template-template simple yang kayak gini, atau lo bisa hubungin gue buat dapetin template yang sama seperti Fatima Cuk gitu ya. Semua hampir blog gue template-nya sama boy. Kayak gini semua. Enak kan? Bersih gitu ya, putih, simple gitu. Ya kan? Gue terinspirasi dari Line Today sih template seperti ini. Jadi gue custom CSS-nya seperti ini biar gue terinspirasi dari Line Today pada saat itu. Lo tau kan Line Today? Nih Line Today. Kan putih, bersih gitu ya. Gue terinspirasi gitu. Terinspirasi seperti ini, jadi gue buat atau gue custom CSS-nya seperti itu gitu. Yoi. Kalau lo mau template seperti ini lo bisa hubungi gue. So, sekian dulu videonya. Jadi tips gue untuk bisa mudah keterima AdSense adalah lo buat artikel download, dan sebelum lo keterima AdSense, lagi daftar AdSense, lagi nunggu kabar dari AdSense, lo bisa ngasihin duit pakai yang namanya save file Mobi atau pakai yang namanya tadi ya short link gitu.